Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini saya akan membuat pertanyaan beserta jawabannya dari bab 23 yang judulnya Roh Nubuat dalam Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menunjuk nabi? Sesungguhnya tidak seorang pun yang mau mengusulkan diri menjadi nabi, karena pekerjaan itu sangatlah sulit. Di manakah tertulis ayatnya? Kita buka dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Kita buka lagi Amos 3 ayat 7. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memperlakukan nabi? Di manakah tertulis jawabannya? Jawabannya yaitu 1 Tawarikh ayat 16 pasal 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Kita buka lagi Matius 23 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Pertanyaan yang ketiga, apa peran roh nubuat dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu, dengan kata lain, meskipun inspirasi dan nubuatan tetap berlanjut sampai Tuhan datang, namun kanon Alkitab telah berakhir pada kitab Wahyu. Dengan demikian, peran roh nubuat sifatnya meneguhkan kebenaran yang sudah ada dalam Alkitab dan bukan melahirkan kebenaran baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Pertanyaan yang keempat, apakah tulisan yang diinspirasikan bebas dari kesalahan? Jawabannya pertama yaitu, ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, dia mau agar orang muda itu menghargai Alkitab. Untuk itu dia memberikan statement yang paling keras. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang kedua, dari ayat ini kita simpulkan bahwa Alkitab dapat dipercaya dan sangat sempurna untuk mencapai tujuan di atas. Semua yang mempelajari Alkitab akan mendapatkan doktrin yang benar dan mengenal cara hidup Kristen yang benar. Pertanyaan yang terakhir, apakah peran roh nubuat dalam membangun iman dan mempersiapkan umat yang sisa bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Jawaban yang pertama, membangun iman lewat mempelajari kondisi krisis di akhir zaman. Yang kedua, kita sedang berdiri di perbatasan masa krisis. Dalam waktu yang singkat, penghakiman Allah akan terjadi secara bergantian, kebakaran, banjir, dan gempa bumi, disertai perang dan pertumpahan darah. Yang ketiga, biarlah kita menunjukkan kepada umat di mana kita berada dalam sejarah nubuatan. Keempat, membangun iman lewat reformasi dalam rekreasi. Kelima, membangun iman lewat reformasi kesehatan. Yang keenam, pekerjaan informasi kesehatan dalam cara Tuhan. Untuk itu, marilah kita tetap teguh kepada Tuhan, menguatkan iman kepada Tuhan. Sampai di sinilah, Tuhan Yesus memberkati.